Banyak orang yang minta ke pendeta Tao biar mayat-mayat ini bisa jalan sendiri ke pemakaman. Vampir Cina ini takut kalau ngelihat bayangan dia sendiri. Ini dia sendiri aja takut, gimana orang lain coba? Habis kita kemarin bahas tentang Dracula, terus ada beberapa yang request ke gua buat bahas sejarah vampir Cina. Lu tau kan vampir Cina kan? Yang di jidatnya ada kertas kuningnya tuh, yang kalau kertasnya dicabut terus dia lompat-lompat ngejar-ngejar orang gitu. Ini tontonan gua SD, gila. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas sejarah Jiangxi, sejarah vampir Cina di Learning by Googling. Kebanyakan dari kita pasti tahu vampir Cina ini dari film-film horor komedinya. Film-film produksi tahun 80-an sama 90-an. Dulu di kita diputernya tiap Sabtu siang jam 11:30 di RCTI. Nggak tahu gimana, pokoknya tiap jam segitu selalu ada film vampir Cina. Dan filmnya beda-beda. Mungkin ada yang ngalamin masa-masa itu juga, berarti lu seangkatan sama gua. Tua lu. Yang harus kita tahu, vampir Cina ini bukan hasil ide dari sutradara-sutradara yang pengen bikin film horor dengan setting jadul. Bukan. Literasi tentang vampir Cina ini udah ada jauh sebelum itu. Tahu dari mana? Dari buku yang berjudul Yue Caotang Piji, yang dirilis antara tahun 1789 sampai tahun 1798. Ditulis oleh Ji Xiaolan, sastrawan Cina zaman dinasti Qing. Dinasti yang udah ada sejak tahun 1636. Jauh banget anjir, gila. Di situ disebut kalau vampir Cina ini namanya adalah Jiangxi, yang arti harfiahnya adalah mayat aku. Atau kalau lu pakai Google Translate, itu artinya adalah zombie. Bukan vampir, tapi zombie. Tapi nggak apa-apa ya, kita di sini nyebutnya vampir Cina aja, yang udah familiar di telinga kita biar nggak bingung. Jadi di buku itu, vampir Cina digambarkannya ya sama kayak yang di film-film. Mayat yang pakai pakaian resmi dinasti Qing, kayak gini pakaiannya. Terus jalannya lompat-lompat dengan tangan terbentang ke depan. Terus biar mereka diem, jidatnya terus ditempel jimat. Jimat dari kertas kuning yang ditulis pakai tinta merah. Atau kalau menurut beberapa sumber ditulis pakai darah ayam. Kalau menurut tradisi Cina zaman dulu, alasan kenapa bisa tercipta vampir Cina itu karena faktor transportasi. Kok transportasi? Karena di zaman itu, kalau ada penduduk yang meninggal, mereka harus dimakamin di pemakaman yang lokasinya jauh dari pemukiman. Atau ada juga misalnya ada orang yang meninggal di kota, padahal kampung halamannya di desa yang jauh banget. Akhirnya mayatnya harus dianterin. Akhirnya buat mengatasi masalah jarak ini, banyak orang yang minta ke pendeta Tao biar mayat-mayat ini bisa jalan sendiri ke pemakaman. Atau jalan sendiri ke kampung halaman mereka. Ngerinjir? Jadi beneran jalan sendiri mayatnya? Ya enggak dong, tapi buat menjawab banyaknya request mulangin mayat ini, akhirnya banyak pendeta Tao yang menawarkan jasa ritual mayat jalan sendiri. Promonya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya ini ritual nganterin mayat. Gimana tuh ritualnya? Pertama, pergelangan kaki sama lutut diikat. Terus tangan mayatnya dipaksa buat ke depan gitu. Dan ini bisa dilakukan karena biasanya mayatnya udah kaku. Habis itu tongkat panjang bakal diikat di badan si mayat. Terus di ujung depan sama belakang tongkatnya bakal diangkat sama orang. Jadi kayak gerobak pikul gitu. Jadi nanti ketika mereka jalan sambil ngangkat si mayat, mayatnya ini bakal kelihatan kayak lagi lompat-lompat. Habis itu sambil jalan, pendeta Tao sebagai pemimpin rombongan bakal terus-terusan bacain doa sambil ngebunyiin lonceng sepanjang perjalanan. Dan ritual ini dilakukannya selalu di malam hari. Jadi siapapun yang ngelihat pasti ngerasa angker. Ya iya sih. Selain itu ada juga versi yang bilang kalau mayat ini bisa kelihatan lompat-lompat karena ditaruh di kursi pikul ini. Yang kayak gini nih. Ini apa sih nama resminya gue nggak tahu. Kalau bahasa Inggrisnya sih namanya sedan chair. Ya intinya karena mayatnya didudukin di sini, pas terus diangkat dan dibawa jalan kan jadi kayak mantul-mantul gitu kan. Dari kejauhan kelihatan jadi kayak dia lompat-lompat. Tapi tetap sepanjang perjalanan, pendeta Tao bakal terus-terusan bacain doa sambil bunyiin lonceng. Tetap horor ini buat yang ngeliatnya. Nah, dari pemandangan horor inilah terus muncul hoax-hoax setempat. Hoax tentang Jiangxi, hoax tentang vampir Cina. Hoax tentang mayat yang bangkit dari kubur dan keliling buat mencari mangsa manusia. Wah. Ini dari sini kelihatan ya kalau ternyata hoax itu udah meresahkan sejak zaman dinasti Qing. Oke, itu tadi sejarah vampir Cina yang menurut tradisi zaman dulunya.
sejarah vampir Cina yang menurut gue paling logis ya, paling masuk akal. Selain versi logis tadi, ada juga sejarah vampir Cina yang berasal dari cerita rakyat. Cerita rakyat yang menurut gue akibat dari hoax yang kesebar tadi. Cerita rakyat yang bilang kalau vampir Cina ini adalah mayat dari para prajurit kaisar pertama Cina, Kaisar Qin Shi Huang. Kenapa mayat prajuritnya? Karena waktu itu Kaisar Qin Shi Huang lagi sibuk buat naklukin negara-negara di sekitarnya. Dan namanya perang udah pasti banyak prajurit yang tewas. Sayangnya keluarga dari para prajurit yang udah tewas ini banyak yang nggak mampu buat bawa pulang jasadnya. Akhirnya dipercaya kalau para pendeta Tao bikin ritual yang menghubungkan jiwa dan tubuh orang yang udah meninggal. Yang bikin mereka bisa pulang sendiri ke rumah. Emang nggak nyasar? Enggak, karena pendeta Tao bakal nulis mantra yang disertai nama dan tanggal lahir si mayat. Ditulis di kertas kuning, pakai tinta merah, terus ditempel di jidat si mayat. Habis itu ya udah, si mayat bakal pulang sendiri. Nah, karena otot-otot mayat ini udah kaku, akhirnya mereka pulang dengan cara lompat-lompat. Wah, ini kalau ada orang Cina zaman dulu yang lagi jalan terus papasan sama mayat yang lagi pulang itu gimana rasanya ya? Ngeri anjir. Yang harus diingat, kalau emang suatu hari nanti lu papasan sama vampir Cina yang lagi mau pulang, dan lu alhamdulillahnya nggak takut, ya udah biarin aja mereka lewat. Jangan malah lu cabut itu jimatnya, karena bisa bahaya. Karena nantinya mereka malah bisa jadi berburu manusia. Kalau ketemu nanti. Kalau ini mah kalau. Oke, itu tadi udah dua versi sejarah vampir Cina. Satu sejarah menurut ritualnya, satu sejarah menurut cerita rakyatnya. Sekarang gue mau bahas sejarah menurut buku Yue Caotang Piji karya Ji Xiaolan tadi. Di buku itu disebut jika komposisi kimia tanah kuburan tidak sesuai dengan organisme hidup, maka mayat-mayat yang dikubur di sana nggak akan mengalami proses pembusukan. Kulit tetap utuh, rambut tetap utuh, kuku tetap utuh. Nah, mayat-mayat yang tetap utuh ini, kalau nggak segera ditangani, bakal bangkit dan jadi vampir Cina. Atau bisa juga mayat-mayat ini akhirnya dimanfaatin sama pengguna ilmu hitam buat bangkit lagi dan meneror orang-orang yang masih hidup. Ini kenapa pengguna ilmu hitam di mana-mana kayak kurang kerjaan ya? Selain dua alasan barusan, di buku ini juga masih disebut beberapa alasan lain yang bisa bikin mayat berubah jadi vampir Cina. Apalagi tuh? Bisa karena akhirnya ada roh yang masuk ke jasad yang tetap utuh ini. Terus bisa juga karena mayatnya nggak dikubur-kubur walaupun proses pemakaman udah dilaksanakan. Terus yang paling populer karena mayatnya digigit sama vampir Cina lain. Akhirnya mereka ikutan berubah jadi vampir Cina. Kalau yang ini kan nggak usah mayat ya. Manusia aja kalau digigit langsung berubah jadi vampir Cina juga kan. Nah terus di buku ini juga dijelasin barang-barang apa aja yang bisa dipakai buat ngelawan vampir Cina. Apa aja tuh? Yang pertama cermin. Karena katanya vampir Cina ini takut kalau ngelihat bayangan dia sendiri. Ini dia sendiri aja takut, gimana orang lain coba. Terus barang-barang yang terbuat dari kayu pohon persik. Karena buah persik ini dulu dipercaya sebagai inti dari 5 elemen. Jadi bisa menghalau aura jahat atau roh jahat. Ini pantas kenapa kalau di film-film silat zaman dulu kan buah persik ini selalu dianggap sebagai sesuatu ya. Terus bunyi kokok ayam. Kalau menurut buku Zibuyu karya Yuan Mei, buku kompilasi horor zaman dinasti Qing, di situ dibilang roh-roh jahat akan mundur ketika mendengar kokok ayam. Karena kokok ayam jadi pertanda matahari terbit. Kalau lu nonton filmnya dulu kan juga ada tuh orang yang kemana-mana bawa ayam. Biar pas dia dikejar vampir, ntar ayamnya berkokok. Vampirnya kabur disangka udah pagi, padahal masih malam. Selain itu masih banyak barang-barang lainnya ya. Kayak darah anjing, ketan, kacang merah, lonceng tangan, dan pastinya jimat. Jimat dari kertas kuning yang ditulis pakai tinta merah atau ditulis pakai darah ayam. Nah itu 3 versi sejarah vampir Cina ya. Yang dari tradisi mulangin mayat ke kampung halaman tadi, yang saking seremnya akhirnya jadi hoax. Terus versi mayat prajurit perang yang disuruh pulang sendiri. Sama versi yang berdasarkan buku karya Ji Xiaolan tadi. Gimana? Lu percaya yang mana? Atau nggak usah percaya yang mana deh. Lu lebih suka sejarah yang versi mana? Silakan komen. Terus akhirnya urban legend vampir Cina ini bisa jadi mendunia sejak diangkat jadi film. Diangkat jadi banyak film malah. Tercatat film yang pertama ngangkat tentang vampir Cina ini adalah film Midnight Vampire yang rilis tahun 1936. Terus tahun 1980 ada film Encounter of the Spooky Kind. Film pertama yang ngangkat horor Jiangxi tapi dibalut komedi. Terus yang paling populer film Mr. Vampire yang rilis tahun 1985.
Gara-gara film ini, popularitas vampir Cina itu jadi meledak. Aktor Lam Qingying jadi terkenal banget gara-gara film ini. Dia perannya pasti jadi pendeta, jadi master vampir. Gue yakin buat lu yang seumuran gue, lu pasti nggak tahu nama dia siapa. Tapi lu apal muka dia dan tahu job desk dia apa. Abis Mr. Vampire meledak, langsung tuh dibikin sequelnya. Mr. Vampire 2, 3, sampai 4. Yang keempat ini rilis tahun 1992. Dan semua film Mr. Vampire ini dulu diputar di RCTI. Diputar diulang-ulang. Tapi nggak pernah bosen nontonnya. Leng leng, đây leng leng, hằng xí有靈，行屍有情，黃記玲玲，挨親就打。Kalau lihat cerita urban legend lokal yang bisa mendunia kayak gini, lu suka ngerasa iri gak sih? Kayak, kok urban legend kita nggak bisa diangkat dan mendunia kayak gitu ya? Padahal kan yang kita dari segi bentuk, ritual, sama sejarah juga nggak kalah serem. Kenapa ya? Boleh disampaikan pendapat lu di komen. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang sejarah Jiangxi. Sejarah vampir Cina. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usah